Kita buka kajian kita pada subuh ini dengan bacakan basmalah. Pada Al-Ustaz Ahmad Mulzin kami persilahkan dengan segala hormat. Jangan lupa like, share, dan subscribe Henry Channel Al-Muslimin Facebooknya ya. Jadi semua harus buka Facebooknya, jangan tanpa itu tak ada artinya nih Henry membuatkan pada kita semua. Like, share, dan subscribe. Pada Ustaz kami persilahkan yang segala hormat. Banyak ya ketua nih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bi fitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita pertolongan sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan itu ternyata tidak lepas dari doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara doa yang kita minta kepada Allah? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk. Bukankah ketika kita sudah melaksanakan sholat, lalu kemudian kita membayar zakat, lalu kemudian kita melaksanakan ibadah haji, dan kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya, kita sudah mendapatkan petunjuk? Tentu jawabannya iya. Maka petunjuk itu tak hanya berhenti dengan kewajiban yang kemudian kita lakukan. Maka yang dimaksud kalimat al-huda jika dia berdiri sendiri adalah al-ilmu wa taufiqu lil haq. Yang dimaksud adalah pengetahuan, ilmu, lalu kemudian pertolongan dari Allah untuk bisa melakukan yang benar. Karena banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala beri pengetahuan tapi Allah tak tolong untuk bisa melakukan yang baik. Banyak orang yang setiap hari bertambah ilmunya tapi Allah Subhanahu wa taala tak berikan pertolongan kepada yang bersangkutan untuk bisa melakukan yang benar. Maka sungguh sangat berarti yang luar biasa ketika sedikit pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita berusaha untuk menambahnya sesuai dengan kemampuan kita. Lalu kemudian bertambah itu, lalu kemudian Allah beri pertolongan sehingga dengan pertolongannya kita bisa melakukan yang baik, kita bisa melakukan yang benar. Semoga pertolongan Allah ini senantiasa ada pada diri kita sampai kemudian nanti nyawa terpisah dengan raga. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar, lalu kita dikumpulkan dengan Rasulullah di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika Rasulullah masih hidup, Jibril datang menjumpai Rasulullah. Kenapa Jibril datang menjumpai Rasulullah? Untuk menyampaikan pesan Allah. Pesan Allah ini biasanya disampaikan oleh Jibril alaihissalam, bentuknya bukan pilihan.
Tapi suatu ketika Jibril mendatangi Rasulullah untuk memberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, ayyadkhula nisfu ummatikal jannah. Muhammad, separuh umatmu nanti masuk ke dalam surga. Saat Rasulullah SAW mendapatkan tawaran ini, beliau tidak menerimanya. Lalu kemudian datang pilihan yang kedua. Apa pilihan yang kedua? Wa bainas syafa'ah. Nanti engkau bisa memberikan syafaat kapan? Ketika nanti berada di padang mahsyar. Maka Rasulullah SAW ternyata tidak ingin kalau separuh dari umatnya saja yang masuk ke dalam surga, maka beliau memilih syafaat. Itulah di antara perjuangan dan pengorbanan Rasulullah SAW. Sehingga beliau jelaskan dalam hadis yang lainnya, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya satu doa yang jika diminta kepada Allah, Allah akan kabulkan seketika itu juga tanpa jeda. Setiap nabi punya doa itu. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, kata Rasulullah. Setiap nabi sudah menggunakan doa ini saat mereka masih hidup. Satu-satunya nabi yang tidak menggunakan doa ini meskipun dalam keadaan payah, susah, sulit adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah diburu oleh kafir Quraisy untuk kemudian dibunuh, lalu kemudian diusir dari Makkah, dalam keadaan payah itu Rasulullah tak menggunakan doa yang Allah berikan kepada setiap nabi. Ketika Rasulullah singgah ke kampung Taif, dilempari batu oleh penduduk Taif, Rasulullah tak menggunakan pula doa ini. Ketika perang Uhud, berapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang korban saat perang Uhud, wafat, syahid, tapi kemudian Rasulullah juga belum menggunakan doa ini. Ketika perang Khandaq, Rasulullah SAW menahan lapar, mengikat perutnya dengan kain yang di dalamnya ada batu. Lalu kemudian Rasulullah juga tidak minta seperti mana yang diminta kepada Allah oleh Nabi Musa alaihissalam ketika meminta makanan dari surga, manna dan salwa. Itu tak diminta oleh Rasulullah. Ketika para sahabat bertanya, kenapa dalam keadaan payah ini engkau tak gunakan doa itu wahai Rasulullah? Kenapa dalam keadaan sulit engkau tak gunakan doa ini pula wahai Rasulullah? Jawaban Rasulullah sederhana. Apa kata beliau? Ikhtabatu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Doa ini tak akan aku gunakan karena nanti akan aku gunakan untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Luar biasa, Rasulullah lebih memilih dirinya payah, menetes darah dari pelipisnya hanya untuk kemudian menggunakan doa ini untuk umatnya nanti di hari kiamat. Begitulah pengorbanan Rasulullah untuk kita. Lalu pertanyaannya, sebesar apa pula pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 kali saya datang ke Al Muslimin setelah Lebaran tahun 1441 Hijriah ini. Banyak pula istilah-istilah baru yang saya tidak mengikutinya. Wah, luar biasa. Kalau lontong, sate, apa tadi? Losti. Pokoknya banyak kali. Banyak sekali istilah-istilah yang saya ketinggalan. Nampaknya perlu buat kamus istilah Muslim. Jadi kamus-kamus istilah makanan. Jadi kalau orang merujuk kamus makanan di mana? Oh, adanya di Masjid Muslimin. Wah, lengkap jadi. Macam-macam. Baik, Bapak Ibu, para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, didokumentasikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini satu di antara ulama yang kemudian paling banyak mengetahui apa yang dimaksud oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya Al-Bukhari. Kemudian hadis yang diberikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Di antaranya ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah, khoslatani la syai'a afdal minhuma. Kata Rasulullah, ada 2 hal di muka bumi ini dan tak ada yang lebih afdal dibanding 2 hal tersebut. Ada 2 hal di dunia ini yang paling berarti dan tak ada yang lebih berarti dibanding 2 hal ini. Apa 2 hal yang ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita? Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita lakukan jika tidak disertai dengan keimanan, maka akan habis di dunia yang tak lama ini. Segudang kebaikan, setumpuk kebaikan yang kita lakukan, kalau tidak disertai dengan keimanan,
saat kemudian berakhir usia kita, maka kemudian kebaikan itu juga akan berakhir. Maka supaya tidak berakhir, tentu jawabannya adalah iman. Ketika Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi datang kepada Rasulullah lalu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu ahadan ghairak." Beri nasihat kepada yang dengan jawabanmu itu aku tak akan pernah bertanya kepada orang selain engkau. Lalu apa jawaban Rasulullah ketika ditanya tentang Islam yang begitu universal, Islam yang begitu luas? Jawaban Rasulullah sederhana, "Qul amantu billah." Kalau engkau ingin tahu tentang Islam, maka katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada hadis yang familiar di hadapan kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid. Ada di antara sahabat yang meriwayatkan kejadian ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Idz ja'ahu rajulun sadidu bayadis siyab. Saat kemudian Rasulullah duduk dengan para sahabatnya, datang orang yang mengenakan pakaian berwarna putih. Kalau mengenakan pakaian berwarna putih itu biasa pada zaman sahabat dan biasa pula pada zaman kita. Lalu kemudian yang lebih berbeda dibanding kebiasaan para sahabat, rambutnya berwarna hitam. Lalu kemudian la yura asarus safar. Yang ketiga, kakinya tak nempel ke lantai. Ini yang tak biasa. Jadi saat datang orang masuk ke dalam masjid baju putih itu biasa, orang tak banyak tanda tanya. Paling tanda tanya muncul ketika tak ada yang mengenal. Dan kejadian itu tak ada satupun sahabat yang kenal dengan orang yang datang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membuat para sahabat bertanya-tanya. Tapi kemudian pertanyaan itu semakin jauh kapan? Ketika saat melihat kaki tak nempel ke lantai. Kalau ada orang masuk ke masjid muslimin, lalu kemudian kakinya tak nempel ke lantai, dan pada waktu itu sedang tahajud, kira-kira kemana kita pergi? Pas mati lampu nih muhasabah, lalu kemudian datang masuk orang pakai baju putih, lalu kemudian kakinya dilihat tak nempel ke karpet. Kira-kira kemana kita lari Bapak Ibu? Ya kalau orang ramai kita berani, tapi kalau sendiri pasti takut. Dan pada waktu itu para sahabat tak ada yang takut, dan kemudian tak ada yang langsung bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia mendekat Rasulullah, fa'asnada rukbatih, dia tempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Dia letakkan dua tangannya di atas paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Dia tidak menggunakan kalimat Nabi, dia tidak menggunakan kalimat Rasul, tapi langsung kemudian, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Apa pertanyaannya? "Akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku apa itu iman. Kalaulah seandainya iman itu bukan hal yang penting, maka bukan ini di antara pertanyaannya. Maka singkat cerita, ketika selesai pertanyaan kepada Rasulullah, dia tanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, kapan itu kiamat. Lalu kemudian di penghujung cerita ini Rasulullah katakan, yang datang tadi adalah Jibril yu'allimukum dinakum. Dia datang mengajarkan kepadamu tentang agama, dan di antara agama yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam adalah tentang iman. Tentang iman. Maka kalau kita lihat dengan baik firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang kebaikan, biasanya tidak lepas dari kalimat iman. Senantiasa bersamaan dengan kalimat iman. Puasa yang sering kita dengar kalimatnya juga ada kalimat imannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, iman. Maka kalau orang berpuasa berapapun jumlahnya, sampai 11 bulan pun dia berpuasa, tapi kalau tidak disertai dengan iman, maka hanya akan berakhir di dunia, tak akan mendapatkan balasan nanti berada di kampung akhir. Maka yang membuat kita mendapatkan balasan itu apa? Karena ada iman. Itu puasa. Belum lagi kemudian ayat-ayat yang lain yang membicarakan tentang kebaikan senantiasa bersamaan dengan kalimat iman. Di antaranya, wabashiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beramal soleh. Jadi amal baiknya kalau tidak disertai dengan keimanan maka akan berakhir begitu saja. Maka ada kalimat iman. Dan kemudian ayat yang juga sering kita baca, surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu merugi. Siapa orang yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi yang tidak merugi itu ketika ada iman, lalu kemudian ada amal baik. Ada imannya saja tidak beramal baik, tidak akan punya makna. Ada amal baiknya lalu kemudian tidak beriman, juga akan berakhir ketika berada di dunia. Maka jangan heran kalau ada orang dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak memeluk agama Islam, lalu kemudian matinya mudah, matinya gampang, matinya tidak susah.
Oh, berarti saat hidup dia adalah orang yang rajin berbuat baik, karena Allah tidak ingin membalas kebaikan setelah kematian. Allah akan bayar cash juga di dunia. Maka di antara cara Allah membayarnya, dia mudah saat mati, dia mudah saat nyawa terpisah dengan raga. Tapi beda kalau kita jumpa orang muslim saat meninggal dia payah, saat meninggal dia susah. Jangan kita langsung berburuk sangka, oh jahat dia, makanya meninggalnya payah, makanya meninggalnya susah. Jadi kalau ada orang muslim meninggalnya payah, meninggalnya susah, maka berbaik sangkalah, karena mautul mukmin kafarah, meninggalnya orang yang beriman penebus dosa bagi yang bersangkutan. Maka kalau ada orang meninggal sakit terlebih dahulu, jangan berburuk sangka, karena dengan sakit itu Allah ingin menghapus dosanya. Allah tidak ingin membalas dosanya setelah kematiannya. Oh, sebelum meninggal sakit lama dia, baring di tempat tidurnya berbulan-bulan, maka berbaik sangka sajalah. Kenapa? Bisa jadi dengan berbulan-bulannya dia sakit, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya, sampai kemudian nanti nyawa terpisah dengan raga, benar-benar dosanya diampuni oleh Allah. Lalu kemudian Allah tak akan berikan balasan setelah kematiannya. Itu diantara pentingnya keimanan. Bahkan di antara doa yang sering kita minta kepada Allah juga tidak luput dari kalimat iman. Apa di antaranya? Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hati ini di atas agama. Jadi kalau doa ini kita minta sampai akhir hayat nanti, teguh hati kita di atas agama yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya, dan kita sampai mati teguh di atas iman itu, sehingga ketika nyawa terpisah dengan raga, juga kalimat iman yang kita sebutkan, la ilaha illallah, itulah yang kemudian kita harap. Maka kalau sudah iman, berarti ada sesuatu yang paling berharga di dalam dirinya. Amalnya Allah akan berikan balasnya. Meninggalnya kalimat yang terkait dengan iman juga yang kemudian dia sebutkan. Kalau sudah itu tak ada balasan baginya melainkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar yang Rasulullah SAW sebutkan adalah iman. Maka terkait dengan keimanan ini, kepercayaan kita atas apa yang kemudian dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka sama dengan orang yang berkorban. Tadi juga sudah diumumkan 14 kurang 1 ekor ya, maksudnya 1 ekor kambing lagi, harga domba menjadi 14. Luar biasa juga muslim ini, sudah 14 ya. Biasanya berapa Bapak Ibu? Hah? Oh, turun juga ternyata. Kirain tempat saya saja yang turun. Tempat kami ini biasanya 15 naik ke 17. Kemarin pengumuman dari masjid baru 9. Ini kan ada penurunan. Tapi di sisi lain ada juga di beberapa masjid itu yang kemudian tingkatnya tinggi luar biasa. YTWU, Yayasan Tabung Wakaf, itu saya cek tadi malam sudah 102. Itu sudah 102, ini belum ditutup itu. Sudah 102 dan sebagian sudah ditransfer ke daerah-daerah pedalaman uangnya supaya untuk bisa dibayarkan ke sapi yang sudah dipesan, atau sebagian kambing yang kemudian sudah dipesan. Tapi luar biasa, artinya dalam keadaan payah ini antusias orang untuk kemudian melaksanakan perintah berkorban itu masih luar biasa. Meskipun dalam keadaan sulit, antusias orang untuk kemudian melaksanakan perintah tahunan itu juga masih luar biasa. Semoga al-muslimin nanti pas menjelang hari akhir ada yang akan nyumbang 1 ekor sapi. Wah, besar pula itu kan. Genap menjadi 15. Ganjil pula menjadi 15 ya, bukan genap. Baik Bapak Ibu, para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di mana kami cerita tadi? Sapi. Baik Bapak Ibu, para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kalimat iman. Jadi kalau kemudian orang itu berkorban, tak mungkin dia lakukan kalau kemudian tidak disertai dengan keimanan. Binatang yang kita korbankan, Allah tak minta dagingnya. Binatang yang kita korbankan, Allah tak minta pula darahnya. Tapi yang Allah ingin lihat, siapa di antara mereka yang dengan berkorban itu nilai takwanya tetap ada dan kemudian semakin bertambah. Jadi takwa. Maka kalau bertakwa, dia tidak akan ribut dengan hewan yang dia korbankan. Kalau dia dapat bagian dan menurut dia bagiannya tak sampai sepertiga, dia tidak akan ribut, dia tidak akan protes, tak banyak. Kemudian dia akan menyampaikan banyak hal. Kenapa? Karena ketika dia melakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang berkorban, tak pernah dia lihat bagaimana binatang korbannya, kecuali hanya foto yang dikirim. Banyak orang yang berkorban, tak dia saksikan bagaimana saat proses penyembelihan binatang korbannya, seperti yang Rasulullah anjurkan kepada Aisyah untuk kemudian melihat
binatang korban yang dipotong, tapi kemudian dia tidak melihatnya. Itu banyak. Maka kenapa kemudian orang melakukan ini? Karena dia melakukan semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka imanlah yang membuat segala sesuatu yang kita lakukan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan. Tak cukup hanya sampai pada iman saja. Maka yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wan naf'u lil muslimin. Bagaimana memberikan manfaat kepada sesama muslim? Memberikan manfaat kepada sesama muslim. Memberikan manfaat ini kan kalimatnya luas, sehingga Rasulullah sebutkan dalam riwayat yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Maka pertanyaannya, kita masuk dalam kategori yang mana jika diambil dari asal kata yang sama, kemudian tambahannya berbeda? Orang yang paling bermanfaat, orang yang memanfaatkan, orang yang mengambil manfaat. Nah, ini mana yang baik nih? Orang yang memberi manfaat, orang yang mengambil manfaat, dengan orang yang memanfaatkan. Nah, mana yang paling baik? Tentu memberi manfaat yang paling baik. Maka bahasa Rasulullah, khairun nas anfa'uhum, orang yang paling banyak memberikan manfaat. Jadi anfa' itu ismu tafdil. Ismu tafdil itu artinya kalimat yang paling tinggi secara makna, berarti paling banyak memberikan manfaat. Itu adalah orang yang paling terbaik. Maka kalau kemudian kita ditanya bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain, Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan ada 4 tingkatan. Kalau kita ingin memberikan manfaat orang lain, ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama bil maqal, dengan ucapan. Jadi memberikan manfaat kepada orang lain itu lewat apa? Lewat tutur kata. Memberikan manfaat kepada orang lain itu lewat apa? Lewat kalimat yang keluar dari mulut kita. Apakah kalimat yang keluar dari lisan kita memberikan manfaat kepada orang lain, atau kemudian justru sebaliknya menyakiti dan kemudian membuat madarat kepada orang lain? Maka yang pertama itu dengan ucapan. Dengan ucapan. Karena dengan ucapan itulah yang kemudian paling sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal mendapatkan wahyu, di antara wahyu itu adalah wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri kabar, beri peringatan kepada kerabat, kepada keluarga, kepada orang yang terdekat. Maka memberikan manfaat kepada orang lain, ya pertama itu dengan tutur kata. Karena tutur kata inilah yang tak begitu perlu modal. Kalau kemudian yang lainnya nanti ada modal, tapi kalau kemudian tutur kata ini tak begitu banyak modalnya. Maka ketika tutur kata ini akan memberikan manfaat kepada orang lain, Rasulullah sederhana mengatakannya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan orang beriman pula kepada hari akhir. Falyaqul khairan aw yasmut. Maka hendaklah dia bertutur kata yang baik atau kemudian dia diam. Maka sejak kita bisa berbicara, tidak dihitung sejak kita bisa berbicara, tapi dihitung sejak kita balik sampai kemudian saat ini, apakah seluruh kalimat yang keluar dari mulut kita memberikan manfaat kepada orang lain atau kemudian tidak. Kalau memberikan manfaat, sebesar apa kalimat yang keluar dari lisan kita memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang kemudian ketika kita ingin menjadi bagian dari orang yang disebut sebagai orang yang terbaik di muka bumi ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ada kalimat yang luar biasa itu, unzur ma qal wa la tanzur man qal. Lihat apa kalimat yang keluar dari lisannya, tapi jangan lihat siapa yang kemudian berbicara. Kalau kemudian yang kita tunggu siapa yang berbicara, lalu kemudian kita mengabaikan apa yang dibicarakan, biasanya kita akan kehilangan kalimat-kalimat baik. Meskipun dari orang biasa kalimat-kalimat baik, meskipun kadang dari anak yang baru masuk di usia dewasanya. Maka lihat apa yang kemudian dia sampaikan, memberikan manfaat kepada orang lain atau kemudian tidak. Kenapa kemudian kalimat yang keluar dari lisan kita perlu ada memberi manfaat kepada orang lain? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya an aktsari ma yudkhilun nasan, Rasul, apa nanti yang banyak mengantarkan orang masuk ke dalam neraka? Ini ditanyakan kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah sederhana, aktsaru ma yudkhilun nasan nar, nanti yang paling banyak mengantarkan orang masuk ke dalam neraka al-ajwafani, 2 lubang. Lubang yang pertama kata Rasulullah, yang banyak mengantarkan orang masuk ke dalam neraka al-famu, mulut. Bagaimana mungkin mulut ini bisa mengantarkan orang masuk ke dalam neraka? Tentu lewat ucapannya. Jadi meskipun ada mulut, tapi kalau kemudian dia tidak bisa berbicara, aman dari ucapannya. Tapi justru ketika kita lancar berbicara, paling banyak berbicara, punya potensi banyak, dengan pembicaraan itu dia bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bil maqal, berilah manfaat kepada orang lain dengan ucapan kita.
dengan ucapan kita. Sumpah serapah tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi kemudian tutur kata yang baik memberikan manfaat kepada sesama, itulah di antara orang yang baik yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tutur kata yang baik, tutur kata yang baik inilah yang kemudian berarti. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah ditanya kaifa kana khuluqun Nabi, bagaimana akhlak Rasulullah? Jawabannya kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Quran, dan diantara yang dibicarakan oleh Al-Quran adalah bagaimana bertutur kata yang baik. Maka berikan manfaat kepada orang lain pertama dari tutur kata kita. Dari tutur kata. Oh, ternyata saya tak bisa merangkai kata dengan baik. Saya kalau menyampaikan sesuatu payah orang mau paham, payah orang mau menangkap pesan saya. Lalu kemudian ketika saya ingin menyampaikan sesuatu, saya tak pandai merangkai kata. Apakah kemudian saya harus berhenti memberikan manfaat kepada orang lain? Maka jawabannya jangan, karena ada bagaimana cara kita memberikan manfaat kepada orang lain pada poin berikutnya. Yang pertama memang dengan ucapan. Maka satu di antara doa yang sering kita dengar, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa siapa Bapak Ibu? Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala wahlul 'uqdatam min lisani, minta agar kemudian ikatan di lisan itu Allah Subhanahu wa taala urai. Kalau Allah Subhanahu wa taala urai, mudah dia menyampaikan. Maka Nabi Musa alaihissalam dia punya orang yang mendampinginya yang kalimatnya lebih fasih, mudah dimengerti oleh kaumnya. Siapa dia? Nabi Harun alaihissalam. Maka itu diantara yang kemudian diminta. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian tutur katanya mudah dipahami oleh orang lain. Itu doa. Supaya apa? Supaya kalimatnya bermanfaat bagi orang lain, supaya apa yang keluar dari lisan itu memberikan manfaat kepada sesama. Itu pertama dengan ucapan. Kalau dengan ucapan tak bisa, tak perlu kita berkecil hati. Kalau kemudian kita tak punya panggung untuk berbicara, tak punya kertas untuk kemudian bisa dibaca oleh orang, tutur kata kita tak bisa dipahami baik oleh orang, maka lakukanlah yang kedua. Yang kedua dengan apa? Memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua biljah, dengan kekuasaan. Memberikan manfaat kepada orang lain dengan kekuasaan. Maka kalau sudah dengan kekuasaan, orang yang berkuasa yang paling baik itu sejauh mana dia memberikan manfaat kepada orang lain, bukan yang paling terakhir memanfaatkan orang lain. Nah, ini dia beda antara memberi manfaat dengan kemudian memanfaatkan. Karena yang sering dijumpai dan kemudian ini menjadi kalimat yang sering disebutkan oleh banyak orang, oh dahulu waktu belum terpilih diundang terus saya datang ke rumahnya Pak Ustaz. Waktu belum terpilih hampir setiap malam kami diajak ngopi bareng Pak Ustaz. Tapi setelah terpilih batang hidung pun tak nampak. Nah, berbaik sangka saja tak nampak batang hidung itu karena sibuk. Karena sibuk barangkali kan. Jadi kalau orang itu memanfaatkan tentu banyak cara, dan kita pula masalahnya mau pula kita dimanfaatkan. Daripada tak dapat 5 tahun Pak Ustaz, dapat di awal jadilah. Nah itu pula penyakit kita ya. Maka memberikan manfaat kepada orang lain dengan kekuasaan. Karena dengan kekuasaan tentu nilai manfaatnya jauh lebih banyak dibanding tanpa kekuasaan. Kalau dengan kekuasaan itu kan sederhana, ingin memberikan manfaat kepada banyak orang, tinggal tanda tangan saja selesai. Kalau sudah tanda tangan kan selesai, nilai manfaatnya akan lebih banyak memberikan manfaat kepada banyak orang. Itu tinggal tanda tangan saja. Kalau dengan kekuasaan, maka dengan kekuasaan dengan tidak kekuasaan memberikan manfaat kepada orang lain itu jauh lebih besar, akan bisa dinikmati oleh orang lain manfaatnya ketika dengan kekuasaan. Kekuasaan ini luar biasa memberikan manfaat kepada orang lain. Tinggal tanda tangan saja. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin dapat BLT itu kira-kira tanda tangan siapa Bapak Ibu? Yang kertas cuil untuk ngambil itu. Itu ada Bapak Ibu yang dapat BLT? Tak ada nampaknya jemaah muslimin. Luar biasa. Oh, luar biasa. Tak ada yang dapat. Itu ada tanda tangan, ada kertas cuil itu kan, yang ada tanggal. Itu kan tentu kekuasaan. Kalau kemudian tidak ditanda tangan, akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi yang luar biasa itu memberikan manfaat dia dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Tapi sisi lain tanda tangan itu bisa memberikan manfaat. Sisi lain tanda tangan itu juga bisa memberikan manfaat berkepanjangan, tak berhenti. Kapan? Ketika tanda tangan itu kepada keburukan. Contoh, minta izin, Pak, izin apa? Izin mau mendirikan diskotik. Tanda tangan. Nah, selagi diskotik itu masih berdiri sampai kemudian dia mati, aliran dosanya juga terus mengalir kepadanya.
Maka tanda tangan ini juga perlu hati-hati, tak hanya sekedar tanda tangan. Betapa banyak orang yang kemudian dengan tanda tangannya, meskipun dia tidak menikmatinya, lalu kemudian masuk dalam penjara. Dia tak menikmati dengan tanda tangannya itu karena dia anggap tak ada masalah ketika dia tanda tangan. Oh, ternyata belakangan justru itu menjadi masalah. Kan banyak orang yang kemudian mengalihkan penggunaan dana, lalu kemudian meskipun sama-sama untuk kebaikan, lalu kemudian saat dia mengalihkan itu menjadi temuan dan kemudian ditangkap dan kemudian digiring dimasukkan ke sel. Maka oleh karena itu memberilah manfaat kepada orang lain dengan kekuasaan. Selagi masih dengan kekuasaan, ya kita berikan manfaat kepada banyak orang. Contoh, ketika kita terpilih sebagai orang paling tertinggi, orang yang paling berpengaruh dalam satu perusahaan, maka buat tanda tangan. Satu di antara tanda tangan yang pengaruh itu yang bagaimana? Saat kemudian, oh kalau di perusahaan ini tak pernah ada kajian, buat kajian, tanda tangani. Lalu kemudian semua karyawannya akan ikut. Nah, ini luar biasa. Ini luar biasa di antara usaha kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain dengan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Kekuasaan itu kan amanah. Amanah itu kan sebentar saja, kapan saja Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. Maka ketika Allah tawarkan kepada amanat kepada bumi, bumi menolaknya. Ketika Allah tawarkan amanat kepada langit, langit tak mau menerimanya. Ketika Allah tawarkan amanah itu kepada gunung, gunung pun tak sanggup menerimanya, sehingga kalimat yang Allah gunakan fa'abaina. Mereka semuanya tak sanggup. Tapi ketika amanah itu ditawarkan kepada manusia, manusia sanggup melewatinya. Kenapa manusia menerima amanah itu? Satu di antara tujuannya supaya selamat saat meniti siratal mustaqim. Karena saat meniti siratal mustaqim, satu di antara yang dihadirkan amal baik kita yang akan mendoakan kita Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Satu di antaranya amanah. Dan amanah ini kan bermacam-macam. Ada yang amanah itu terkait dengan diri kita sendiri. Amanah yang mana? Amanah terkait dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu ketika diciptakan bukan hanya untuk sekedar menangis. Ketika Allah ciptakan manusia ada keharusannya. Apa keharusan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Taklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maka orang yang hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia amanah sebagai manusia. Itu amanah yang kepada diri kita, tapi ada amanah itu yang lewat orang. Ada orang titip barang kepada kita lalu kita jaga barang itu, berarti kita sedang menerima amanah. Ada orang kemudian dengan suara yang kita berikan, lalu dengan suara itu dia terpilih, maka itulah amanah yang kemudian dia pikul di bebannya. Dan kemudian apakah dia menjadi orang yang amanah dengan amanah yang dititipkan, atau kemudian sebaliknya. Maka ini terkait dengan kekuasaan. Kalaulah dia amanah, maka selamat dia meniti siratal mustaqim. Kalau kemudian tidak amanah, bisa saja dia akan jatuh ke dalam neraka. Lalu kemudian prosesnya lama terlebih dahulu, baru kemudian nanti kalau ada yang memberikan pertolongan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang pentingnya bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada sesama dengan amanah, dengan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Yang ketiga, bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain? Bil mal, dengan harta. Nah, dengan harta ini banyak orang bisa melakukannya. Dengan harta kecil dan besarnya saja yang kemudian berbeda. Berilah manfaat kepada sesama dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita itu kan tak semuanya habis kita gunakan saat kita masih hidup. Mohon maaf Bapak Ibu, kita punya harta itu mulai kapan Bapak Ibu? Mulai kapan kita punya harta? Setelah menikah ya. Waktu belum menikah ikut emak, masih ikut bapak. Ada pula orang yang sudah menikah masih ikut emak dengan ikut bapak juga ada juga. Tapi semoga tidak di sini. Jadi kita punya harta itu rata-rata setelah menikah. Ibu-ibu punya harta ketika suami memberikan mahar. Nah, itu mulai menjadi harta ibu-ibu. Jadi kalau mahar jangan Al-Quran dengan mukena saja ya, ibu-ibu apalagi yang belum menikah itu mintalah lebih. Nah, lebihnya jangan banyak-banyak betul, karena memang perempuan yang baik itu yang tak meninggikan mahar. Laki-laki yang baik yang memberikan mahar tinggi. Nah, sesuai saja. Nah, perempuan yang baik tak meninggikan mahar, tapi laki-laki yang baik dia akan memberikan mahar yang tinggi. Dan mahar itu murni menjadi hak milik istri. Jadi tak boleh kita utik-utik, tak boleh kemudian kita jual tanpa kemudian meminta izin. Tak boleh kita manfaatkan sebelum kemudian kita meminta izin. Harus ada izin dahulu baru kita bisa. Nah, itulah harta pertama ibu-ibu. Harta pertama bapak-bapak kapan? Saat mulai diterima kerja. Dia lamar ke sana, lamar ke sini, tak diterima, dia tunggu besok buat surat. Maka rata-rata orang kalau sudah mendapatkan gelar sarjana, seingat saya,
Pertama yang dia akan kumpulkan itu surat lamaran. Dia buat agak 15 gitu kan. Tempat yang akan dikirim nanti dulu nih kemana nih? Oh ini ada lowongan, lalu kemudian dikirim ke sana. Makanya jangan heran kalau ada tes CPNS, lowongan yang diterima 2, yang mendaftar wah itu 900 gitu kan. Yang diterima hanya 2 orang. Yang diterima 2 orang. Itulah proses bagaimana dahulu kita ingin mendapatkan harta, susah payah, kemudian kita lewati. Tapi kadang, mohon maaf Bapak Ibu, yang senang itu tak pernah kemudian orang mengenangnya dengan baik. Tapi yang sulit itu dikenang dan kemudian diingat. Yang sulit. Kalau yang senang itu tak begitu ingat. Tapi kalau yang sulit, itu ingat betul itu. Maka jangan heran kalau ada orang yang hidupnya sudah senang, dia punya kuali, yang kuali itu sudah 19 tahun. Lalu kemudian tak diganti-gantinya juga kuali itu. Ketika ditanya kenapa tak diganti, padahal punya banyak duit untuk membeli yang baru. Oh ini kuali bersejarah. Oh baru kemudian tahu. Disitulah kemudian melempar telur ke dalamnya. Itulah kuali perjuangan. Jadi orang yang ingat itu biasanya yang sulitnya. Ceritakanlah kepada anak kita tentang bagaimana nikmatnya hidup, mudahnya hidup, maka tidak akan pernah membekas dalam hati mereka. Tapi ceritakanlah di saat sulit, pasti mereka kemudian akan mengenang. Apalagi punya anak perempuan, ceritakan sajalah yang sulit. Tak lama dia nangis itu kalau anak perempuan. Jadi anak perempuan itu lebih mudah kemudian kita ajak tentang bagaimana cerita perjuangan sulit, agar mereka tahu bahwa hidup itu ada proses. Tak mungkin langsung kemudian mudah, tak mungkin semuanya kemudian langsung akan bisa didapat sekejap mata, tapi ada perjuangan. Kalau ada perjuangan, maka jangan habiskan perjuangan itu dinikmati secara pribadi, tapi bagaimana bisa memberikan manfaat kepada sesama. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, asratun la tanfa, ada 10 hal yang tidak akan bermakna bagi seseorang. Satu di antara hal yang tidak bermakna itu harta yang kita cari susah payah. Keluar dari rumah sebelum matahari terbit, balik ke rumah setelah matahari terbenam. Belum lagi di perjalanan tersenggol dengan kendaraan yang lainnya. Tambah marah-marah lagi, payah kita mencarinya. Luar biasa, kadang dapat SP surat peringatan, lalu kemudian tak habis kita menggunakannya, lalu kemudian kita mati, yang tak habis itu tak membersamai kita setelah kita mati. Itu tak akan bermakna. Sebanyak apapun yang kita tinggalkan di dalam rekening kita, itu tidak akan bermakna bagi kita kalau kemudian hanya sekedar kita tinggalkan. Yang bermakna itu yang mana? Yang bermakna yang tak sampai habis, yang kemudian tak banyak, tapi memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah yang kemudian akan membersamai kita. Maka kenapa orang ketika berada di padang mahsyar, satu di antara yang hadiah mereka harap itu adalah naungan, dan satu di antara tempat bernaung itu adalah tahta zilli sodaqati, orang nanti akan bernaung di bawah sedekahnya. Maka memberi manfaat kepada orang lain lewat harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan orang yang sudah menikmati bagaimana cara memberikan manfaat kepada orang lain dengan hartanya, ini berkepanjangan luar biasa. Dia akan berusaha memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Jumat 2 pekan, ini kan Jumat sebelumnya saya khutbah di Masjid An-Nizam di Pantai Raja. Bapak Ibu kalau ke Kampar yang lewat sana, itu kan ada lewat sini nih, ada sebelah kiri Masjid An-Nizam, masjid yang agak tinggi. Itu kan dibangun pribadi, lalu kemudian ditopang dengan beberapa keluarga yang loyal. Artinya dibangun pribadi. Dan ternyata Bapak itu 1 tahun yang lalu sudah meninggal. Saya baru dapat kabar kemarin itu ketika khutbah di sana. Itu sudah meninggal. Bapak itu di antara kebiasaannya saat datang ke Masjid An-Nizam itu, dia katakan, harta saya inilah Pak Ustaz. Dia sebut Masjid An-Nizam itu hartanya. Padahal di luar itu dia punya sawit 100 hektar. 100 hektar sawitnya. Kata orang sawit, 100 hektar itu belum kaya. Kayanya orang sawit itu jika lebih dari 1000 hektar. 100 hektar saja kalau kita berdiri tak nampak ujung gitu kan. Tapi ini dia katakan yang kaya itu kalau punya 1000 hektar. Maka yang 100 hektar berdiri di sini tak nampak ujung, baginya itu bukan hartanya. Tapi masjid yang hanya dikelilingi dalam waktu yang tak lama, itu dia menyebutkan itulah harta saya. Itulah harta saya. Kenapa? Ternyata ada rasa yang luar biasa di dalam dirinya. Apa rasa itu? Ketika nikmat memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Bukan hanya masjid. Karyawannya, mohon maaf, yang sudah kerja 4 tahun, yang loyal, itu dibuatkan rumah. Dan rumah itu sudah menjadi hak milik karyawannya. Mau dia sudah tidak bekerja lagi, dia tidak akan ambil rumah itu, tapi kemudian diberikan kepada karyawannya. Ada yang tak diberi rumah, tapi diberi tanah. Yang diberi tanah itu rata-rata ukurannya, informasi dari yang langsung mendapatkan pemberian itu 10 kali 20. 10 kali 20.
10 kali 20 itu bukan di Rimau Panjang, tapi 10 kali 20 itu di Arifin Ahmad. Nah, kira-kira berapa harganya kalau 10 kali 20 di Arifin Ahmad? Itu berapa kira-kira? Diberikan cuma-cuma. Nah, ini tanah, silahkan urus surat sertifikatnya, urus dan itu menjadi milik. Begitu saja. Kenapa? Dia sudah nikmat ketika ingin memberikan manfaat kepada orang lain dengan hartanya. Ada salah satu pegawainya nikah, lalu kemudian saat nikah dia berikan saja ini uang 10 juta untuk pendingin. Bahasanya untuk pendingin, beri uang 10 juta untuk pendingin. Nah, begitu saja, ringan betul. Sampai kemudian menjelang wafatnya, 15 menit sebelum wafat dia masih sempat bersedekah. 15 menit sebelum wafat dia sempat bersedekah. Ketika dia divonis oleh dokter bahwa penyempitan jantungnya sudah luar biasa itu, ketika ya vonisnya tinggal beberapa hari lagi lah akan meninggal itu, ketika ke Penang Malaysia itu, lalu kemudian dia berkata kepada adik, apakah dia berkata kepada adiknya, wahai adikku, tahu tidak, orang yang sudah mati itu dia ingin balik hidup. Tahu tidak kenapa dia ingin balik hidup? Dia ingin bersedekah. Itu kalimatnya. Padahal kata adiknya, abang saya itu tak hafal Al-Quran kecuali 3 surat. Surat yang hafal itu 1 Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Ikhlas, yang ketiga surat An-Nas. Dia hafal hanya itu saja. Hanya itu saja. Kalau 3 surat itu kira-kira waktu sholat 5 waktu ayat yang dibaca apa Bapak Ibu? Ya apa? Sholat sunatnya itu, qobliyahnya itu, ba'diyahnya itu, lalu kemudian sholat wajibnya juga itu. Namanya 2 surat yang hafal selain Fatihah. Dia hafal Al-Ikhlas, lalu kemudian dia hafal An-Nas. Tapi yang menarik, tidak banyaknya itu Allah tolong dia untuk bisa melakukan yang benar. Di antara perbuatan yang benar itu, Allah tolong dia untuk bisa berbagi sampai menjelang nyawa terpisah dengan raga. 15 menit saja sebelum meninggal dia masih sempat bersedekah. 15 menit sebelum meninggal. Makanya di antara yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang meninggal itu sesuai dengan dan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bagaimana dahulu dia meninggal. Bagaimana meninggalnya? Seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Bagaimana orang ini meninggal, maka kemudian sesuai dengan amal baiknya ketika dalam melewati proses kehidupan yang tidak lama ini. Jadi 15 menit dia paksa istrinya untuk kemudian bersedekah. Kenapa dia paksa istrinya? Karena yang megang duitnya adalah istrinya. Ibu-ibu pegang duit bapak-bapak atau bapak-bapak pegang sendiri? Pegang sendiri. Jadi dia masih sempat bersedekah 15 menit sebelum dia meninggal. Jadi waktu dia ingin ke rumah sakit itu, dia bayar taksi. Lalu kemudian taksinya hampir sekian, dia paksa istrinya beri lebih. Masuk rumah sakit, pasang-pasang, belum selesai pasang, lalu kemudian dia meninggal. Itu luar biasa. 15 menit sebelum meninggal masih sempat untuk kemudian melakukan kebaikan. Dengan apa? Dengan memberikan manfaat dari harta. Karena yang akan membersamainya yang mana? Yang itu, yang bermanfaat bagi orang lain. Masjid masih digunakan untuk orang sholat. Bahkan bukan Masjid An-Nizam itu saja. Di Medan dia buat satu masjid yang peresmiannya satu ini atau satu depan, satu ini kalau tidak salah. Itu dia sempatkan. Pokoknya masjid ini harus jadi. Dan pulang dari Malaysia dia sempatkan untuk kemudian melihat masjid tersebut. Luar biasa. Jadi keinginannya itu luar biasa. Padahal itu sudah pokoknya kalau dihitung orang yang kemudian sakit itu tidak mungkin dilakukannya. Tapi begitu luar biasa kuasa Allah Subhanahu wa taala, meskipun sudah divonis sedemikian rupa, dia masih tetap bisa melakukan kebaikan. Maka tak ada yang kemudian kita harap kecuali pertolongan Allah. Sekecil apapun yang kita tahu, semoga Allah bantu kita untuk bisa melakukan yang benar. Baik, Bapak Ibu, para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan tutur kata, kalau kita tak bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan kekuasaan, karena tak punya kuasa, tak pula bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta. Kenapa? Karena harta hanya cukup untuk makan saja. Bagaimana cara memberikan manfaat kepada orang lain? Yang terakhir bil badan, dengan tenaga. Berikanlah manfaat kepada orang lain lewat tenaga. Sebelum nanti ada saatnya tak punya lagi kita tenaga. Sekarang kita masih bisa melangkah dengan mudah sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ada satu masa di mana kita berjalan sudah menggunakan tongkat. Ada satu masa di mana kemudian kita berjalan sudah dipapa. Ada satu masa di mana kita berjalan harus didorong. Ada satu masa di mana kemudian kita sudah tidak punya tenaga, terbaring saat azan berkumandang, hanya air mata yang mengalir. Kenapa? Ingin rasanya datang ke rumah Allah, tapi kemudian tenaga itu sudah tidak ada. Maka berilah manfaat lewat tenaga yang Allah titipkan kepada kita. Pertanyaannya,
Sejak Lebaran sampai sekarang, berapa persentase tenaga kita yang sudah bermanfaat bagi orang lain? Itu yang kita hitung. Seberapa banyak tenaga yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita gunakan tenaga kita lalu kemudian kita mendapatkan upah dari apa yang kemudian kita berikan, itu masih kaitannya dengan upah. Ini ada yang tidak kaitannya dengan upah. Mohon maaf Bapak Ibu, dahulu orang-orang tua kita itu kalau bangun rumah, kira-kira mulai membayar tukang itu kapan? Bangun rumah ini, kalau di kampung saya Bapak Ibu, mulai dari awal sampai tegak payung itu tak ada bayar tukang. Jadi awal sampai tegak payung itu bagaimana? Awal sampai tegak payung itu gotong royong. Jadi gotong royong. Dan di antara orang yang gotong royong itu ada pak tukangnya. Tapi pak tukang itu tidak minta upah ketika gotong royong. Dia hanya berusaha memberikan manfaat kepada orang lain lewat tenaganya. Baru saat masang dinding, lalu kemudian masang lantai, baru kemudian pak tukang. Tapi sampai tegak payung itu tak pakai pak tukang, gotong royong. Gotong royong. Coba cari sekarang di Pekanbaru ini orang buat rumah lalu gotong royong. Di mana ada Bapak Ibu? Di mana ada orang buat rumah lalu gotong royong seperti dahulu. Oh, sekarang payah mau mencari orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan hartanya. Dan peluang itu semakin tertutup, tak seperti dahulu. Mohon maaf, dahulu kalau tetangganya buat pesta, entah itu pesta barale, entah itu sunatan dan lain sebagainya, kira-kira yang masak di belakang siapa Bapak Ibu? Oh, ada ibu-ibu, bapak-bapak cari kayunya dan lain sebagainya. Kalau sekarang orang buat pesta, siapa yang masak belakang? Oh, rumahnya tak ada yang dimasak. Datang-datang saja langsung makanan, banyak di saat waktu harian. Jadi tak banyak lagi orang bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan tenaganya. Lalu tenaga yang masih kuat, tenaga yang masih tersisa di kita itu, kapan bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Makanya kalau nampak orang ingin menyeberang jalan, baru mau menyeberang jalan balik lagi. Nyebrang jalan balik lagi. Kenapa? Karena senjanya, karena tuanya. Maka berhentilah, seberangkan mereka. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan lagi kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta kita. Mungkin sederhana tapi tidak bagi orang yang mendapatkan pertolongan. Sederhana tapi tidak. Di Sungai Duku ini Bapak Ibu, Sungai Duku itu di pelabuhan, itu kan ada orang jual minuman, dia tarik pakai trali itu ya, pakai trali itu dia tarik kanan kiri, minum pak. Waktu itu dia turun ke bagian bawah, dia mau naik jenjang yang ada 3 tangga. Diangkatnya tidak kuat. Tak kuat mengangkatnya. Kenapa? Karena memang sudah sepuh. Maka ketika melihat hal-hal yang seperti ini dan kita tengok, jangan abaikan kesempatan untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan tenaga kita. Kalau pergi ke pasar, nampak bapak-bapak, ibu-ibu tak kuat mengangkat belanjaannya, dinaikkan ke atas motornya, mobilnya, maka bantu. Kenapa? Memberikan manfaat kepada orang lain dengan tenaga yang masih tersisa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ruang untuk berbuat baik dengan tenaga itu udah tak banyak lagi sekarang. Tak banyak. Mau gotong royong, rumput tak begitu banyak. Di Muslimin ini gotong royong berapa kali sebulan? Pak RT, Pak RW? Coba bayangkan, kapan kita memberikan manfaat kepada orang lain dengan tenaga kita? Kan hampir tak ada. Maka Rasulullah ketika menyebutkan kalimat iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. Dan iman lebih dari 70 cabang itu wa adanaha. Kata Rasulullah yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, membuang sampah dari jalan. Membuang hal yang jika tidak kita buang bisa orang lain jatuh, bisa orang lain terluka. Itu sederhana. Tak mungkin orang bisa buang sampah kalau kemudian tidak dengan tenaganya. Dengan tenaganya dia ambil, dia pinggirkan. Nampak paku dia ambil, kemudian dia buang. Tapi kan kadang ini kita tidak Bapak Ibu. Ada orang yang memang sengaja membuang sampah itu bukan pada tempatnya. Dahulu banyak seberang sini ini. Tapi saya lihat sekarang sudah tidak ada itu. Dahulu banyak. Jadi perilaku kita ini tak eloknya Bapak Ibu. Dia bawa sampah dapur dari rumah, sampai di jalan nengok kanan, nengok kiri, tak ada orang, lempar aja. Itu dia. Itu penyakitnya itu. Jadi penyakitnya itu luar biasa. Jadi kalaulah kemudian sudah seperti ini, maka kita bukan memberikan manfaat dengan tenaga, justru kita membuat madharat orang lain dengan tenaga kita. Maka berilah manfaat kepada orang lain dengan tenaga. Apalagi nanti pas hari raya korban. Jadi hari raya korban itu nanti kan kita bisa nolong-nolong. Entah itu nyiram-nyiram, entah itu buka plastik. Jangan berharap mendapatkan kupon dari usaha kita. Kalau kita mendapatkan kupon, kapan lagi kita akan memberikan manfaat kepada orang lain dengan tenaga yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Ada saatnya nanti kita tak punya tenaga lagi. Ada saatnya nanti kita tak bisa membalas kebaikan orang.
Maka kalau masih hidup, saat kita mendapatkan pertolongan, maka ucapkanlah terima kasih. Wa idza khuyyitum bitahiyyah. Kalau ada orang memberikan satu penghormatan, maka jawablah dengan penghormatan yang lebih baik. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, jawablah waalaikumsalam warahmatullah. Kalau sampai warahmatullah, jawablah sampai wabarakatuh. Jadi kalau ada orang nolong kita, maka ucapkanlah minimal kalimat terima kasih. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tak pandai bersyukur kepada orang, tanda dia tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa memberikan manfaat kepada sesama dengan tenaga yang masih tersisa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sudah masuk waktu Isra? Oh belum, masih lama lagi. Baik Bapak Ibu para penonton kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir itu dengan tenaga. Dengan tenaga. Karena ada saatnya kita tak bisa membalas kebaikan orang lagi. Di dunia ini masih bisa balas. Kapan kita tak bisa lagi membalas kebaikan orang lain meskipun ada keinginan? Saat nanti kita dimandikan. Bapak Ibu yang punya profesi atau sering membantu pemandian jenazah, ada hadir di sini Bapak Ibu? Pak RW. Ada jenazah yang pernah mengucapkan terima kasih Pak RW? Ada Pak Haji? Tak ada kan? Kalau seandainya jenazah itu mengucapkan terima kasih, lepas dimandikan terima kasih. Wah, ada saatnya. Sekarang ini kita masih bisa mengucapkan terima kasih, mendapatkan bantuan terima kasih, syukron. Nah, itu diantaranya masih bisa. Tapi ada saatnya nanti kita sudah tidak bisa terima kasih lagi. Ada keinginan itu tapi sudah tidak bisa. Kenapa? Karena sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu diantara keinginannya wa akum minas sholihin. Aku ingin menjadi orang-orang yang solih, yang berbuat baik. Satu diantara cara orang berbuat baik dengan sesama yaitu mengucapkan terima kasih. Sudahlah saat dimandikan kita tak bisa berterima kasih. Saat dikafani kita juga tak bisa berterima kasih. Ada orang yang sudah dikafani, saat ingin menutup bagian kepala dengan diikat itu ditengok dahulu mukanya sebelum ditutup. Ada yang mengucapkan terima kasih. Saat dimasukkan ke liang lahat, dibuka kemudian kafannya ditempelkan ke tanah, dia tidak juga mengucapkan terima kasih kepada kita. Itulah ada beberapa saat yang kita tak bisa lagi mengucapkan terima kasih. Maka selagi kita masih bisa membantu dengan tenaga, maka bantulah dengan tenaga. Selagi itu masih bisa kita ucapkan terima kasih, maka ucapkanlah. Karena ada saatnya nanti kita bisa tak pula bisa kita mengucapkan terima kasih. Jadi masih ada, itu kita lakukan. Kita lakukan. Karena yang poin nomor 4 ini sudah semakin sempit. Karena kenapa? Sudah diwakili oleh banyak hal. Sudah diwakili oleh dengan munculnya catering. Tak ada lagi orang gotong royong memasak. Tak ada lagi orang kemudian gotong royong. Kenapa? Karena semuanya sudah disemen. Tak ada lagi tempat untuk rumput tumbuh. Dan semuanya hampir tertutup ruang-ruang kebaikan untuk melakukan kebaikan dengan tenaga yang masih Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Baik Bapak Ibu, para penonton kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dipersilakan jika ada pertanyaan boleh terkait dengan tema, boleh di luar tema. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Mengheningkan ciptanya bulan depan saja insya Allah, tanggal 17. Ini masih bulan Juli. Baik, kalau ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu. Masalah korban boleh juga. Masalah korban boleh juga. Pas? Ini luar biasa. Silakan Ibu. Ajakan korban. Ketua itu Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ciptaannya yang dengan bervariasi. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang dengan imannya lalu amal solihnya tak ada. Ada yang amal baiknya tapi kemudian imannya tidak ada. Amal solihnya banyak tapi kemudian imannya tak ada. Ronaldo imannya belum sampai tapi kemudian amal baiknya banyak. Ya kan, amal baiknya banyak. Berapa sepatu yang dia sumbangkan dari hasil penjualannya itu untuk bantuan kepada masyarakat Palestina. Itu kan diantaranya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan orang yang bervariasi ini? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan orang ke muka bumi ini, itu artinya Allah berikan kehidupan.
Saat Allah berikan kehidupan, Allah berikan pasangan hidup, yaitu mati. Dan pasangan hidup mati itu tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya orang ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada iman atau kemudian tidak, itu memang betul Allah Subhanahu wa taala punya otoritas, tapi kemudian orang itu sendiri yang kemudian punya ikhtiar, punya memilih. Hari Jumat kemarin kita baca surat Al-Kahfi. Di antara yang tertera dalam surat Al-Kahfi, di antaranya kan berbicara yang mau iman, iman. Kalau yang tidak mau iman, ya silahkan tidak mau iman. Tapi ketika Allah membiarkan orang tidak mau beriman, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan. Pasti Allah akan berikan balasan. Maka ada sifat yang pada diri manusia itu ikhtiar. Ikhtiar itu orang itu memilih. Maka anak yang baru lahir, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak itu ketika lahir fitrah. Dia fitrah itu maknanya apa? Islam. Kenapa anak lahir dalam keadaan Islam meskipun dia lahir dari rahim muslim orang yang bukan Islam? Meskipun dia bukan dari orang Islam. Kenapa? Karena ketika ditiupkan ruh ke jasad, dia sudah mengatakan ketika ditanya alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kita menjawab qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi. Ya, kami bersaksi. Maka lain. Lalu kemudian yang mengeluarkan orang dari fitrahnya ini siapa? Allah tidak menyebutkan Allah yang mengeluarkan, tapi kata Allah, kata Rasulullah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang mengarahkan anak itu, kadang bisa keluar dari fitrahnya menjadi majusi, menjadi Nasrani, dan kemudian menjadi Yahudi. Maka orang tua punya peran supaya anak tidak keluar dari fitrahnya. Peran itu di mana? Beri pengetahuan dia tentang agama. Jadi iman dengan tidak iman itu ternyata orang tua punya peran. Disitulah yang letak ikhtiar. Ikhtiar, usaha orang untuk kemudian tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiarnya. Kalau kemudian orang tua tak ada berikhtiar, maka orang yang kemudian tak ada ikhtiar sama sekali karena dari pendahulunya tak ada yang mendapatkan pengetahuan tentang Islam, Allah tidak akan azab. Jadi orang-orang yang di suku pedalaman itu tak ada radio, tak ada TV, tak ada kemudian orang yang menyampaikan tentang Islam, lalu kemudian dia mati dalam keadaan tak beragama, atau dia mati ya seperti tradisi mereka, tak ada dakwah sampai kepada mereka, Allah tidak akan azab mereka. Maka ada ikhtiar dari orang, dan ikhtiar itulah yang kemudian kita usahakan. Jadi kalau tidak ikhtiar, contoh Bapak Ibu datang ke masjid. Datang ke masjid ini apa? Ikhtiar untuk menambah pengetahuan. Dengan ikhtiar itu bisa bertambah amal kebaikan kita. Wallahu a'lam. Jadi peran manusianya pada ikhtiarnya. Barangkali itu Ibu yang bisa saya jawab. Silakan. Dari soal terlihatnya ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa lebih baik dulu 40, di hadis lain mengatakan 40 tahun daripada melewati orang sholat. Kalau sebaiknya orang sebaiknya melewati orang sholat maka syukur. Saya mau tanya, kalau orang tidak pakai sutra, berapa jauh jaraknya orang yang boleh melewati orang sholat? Apakah satu sujud atau benar-benar? Bab sutra ini satu kali tatap muka baru selesai biasanya. Bab sutra ya, kalau ingin menjelaskan tentang sutra, makanya kalau pas ada kajian fikih, minta ustadz yang menjelaskan tentang fikih itu satu di antara babnya adalah sutra. Jadi li ayyaqifa arba'in, hendaklah dia berdiri selama 40, meskipun dalam hadis itu tidak dijelaskan berapa 40-nya itu hari atau kemudian tahun, dibanding kemudian dia harus lewat di depan orang tempat sholat. Ini di antara peringatan bahwa sebaiknya tidak melewati depan tempat orang yang sholat. Tapi kemudian hadis yang berbicara tentang ini harus dikumpulkan juga, karena pernah kejadian satu di antaranya kalau tidak salah Abdullah bin Abbas masuk di dalam shaf sholat, dia lewat depan, tidak lewat belakang, lewat depan. Bagaimana mungkin orang bisa masuk sholat lewat depan? Pada zaman Rasulullah masjidnya belum seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat replika masjid Rasulullah itu yang di Ma'rad Hayati Rasul itu kan ada, yang di pameran replika kehidupan Rasulullah itu termasuk masjidnya kan ada. Kan tak ada ininya. Maka tak ada ininya. Maka Rasulullah dahulu kalau sholat ditancapkan kayu di depannya. Dan pada waktu itu Abdullah bin Abbas kalau tidak salah itu ada di Sahih Bukhari yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Abdullah bin Abbas ini masuk lewat sini. Lewat sini. Yang dilewati itu tidak ada kayunya. Yang dilewati itu tidak ada kayunya. Maka membahas hadis tentang sutra ini harus lengkap terlebih dahulu. Maka seyogyanya kita tidak lewat. Lalu kemudian berapa jaraknya terhadap sutra itu? Berapa jarak kita melewati orang yang kemudian jarak itu sesuatu yang kadang bukan sutra tapi bisa dianggap menjadi sutra, sajadah umpamanya.
sajadah. Kalau ada orang sholat lewat sajadah, atau kemudian garis ini. Garis ini. Jadi kalau kita lewat, kalau seandainya tak ada tempat lewat, kalau masih ada tempat lewat yang lainnya, jangan lewat di depannya, kita lewat dengan cara yang lainnya. Contoh imam bata, lalu kemudian tak ada pintu yang bisa keluar dari tempat pengimaman ini. Kira-kira imam lewat mana? Maka dia lewat di antara sela-sela. Kalau imam ingin keluar, jangan kita tutup. Jangan lewat imam. Jangan kita tutup. Ya berikan ruang dia untuk kemudian bisa keluar. Maka lewat sela-sela. Dan kemudian batasnya, meskipun nanti penjelasannya sih agak panjang ini ya Pak. Cuman saya sampaikan seyogyanya kita tidak melewati depan orang yang sedang melaksanakan sholat. Meskipun ittihadus sutroh, membuat sutroh itu memang tidak masuk dalam kategori wajib. Nanti ada memang beberapa hadis yang membicarakan tentang sutroh ini. Barangkali nanti kalau pas ada kajian fikih Bapak Ibu dengan Ustaz siapa? Dengan Ustaz Hidayatullah yang dokter pokoknya mintalah nanti di antara temanya itu khusus membicarakan tentang sutroh. Sutroh itu paling tidak satu pertemuan loh, 60 menit mungkin tak selesai tak belum. Itu hanya membicarakan tentang sutroh ini. Itu di antaranya. Mungkin ini sebagai pengantar Pak ya, sebagai pengantar. Nanti bisa mungkin dibahas lebih lanjut di dalam bab kajian fikih tentang sutroh. Allah, barangkali itu yang bisa saya jawab. Barangkali demikian Bapak Ibu, para orang tua kami yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tutur kata yang tak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la